Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita bicara tentang formulation. Formulation dalam konsep bagaimana bahasa diproduksi. Ini kelanjutan dari bahasan kita sebelumnya, yaitu tentang bagaimana proses konseptualisasi bahasa. Ada dua hal yang penting telah kita uraikan sebelumnya tentang syntactic thinking dan imagistic thinking dalam proses konseptualisasi. Syntactic thinking itu bicara tentang bagaimana urutan kata yang dalam atau urutan unsur lingual dalam membentuk satu ujaran yang bersifat syntactic thinking. Yang berikutnya yaitu imagistic thinking yang berkaitan dengan gesture, yaitu hal-hal yang terlihat. Seperti ketika seseorang menunjuk sesuatu, maka dia akan dalam mengkonsepsi bahasa, dia akan menghubungkan antara apa yang dia katakan dengan tindakan apa yang dia lakukan. Seperti dalam menunjuk sesuatu, seperti mengatakan there, right there, or up there. Ya. Lalu setelah bagian konseptualisasi, sekarang kita bicara tentang formulasi. Konseptualisasi itu berada pada ranah kognitif, yaitu di kepala. Nah, sedangkan formulation ini sudah menyangkut hal-hal yang lebih konkret, yaitu pada tataran ujar. Ya, jadi konseptualisasi terjadi pada otak dan formulasi itu sudah nampak pada tataran fisik, yaitu pada ujaran bunyinya itu ya. Seorang ahli psikologi yaitu Carl Laszlo mengatakan bahwa proses formulasi berbahasa itu dapat dilihat dari fenomena slip of the tongue dengan fenomena priming. Slip of the tongue itu salah ucap, yaitu bisa juga artinya mistakes in speech or in writing, ya juga dalam writing, which provides psycholinguistic evidence for the way we formulate words and phrases. Jadi buktinya dapat dilihat dari bagaimana seorang merumuskan kata atau frasa. Pada saat yang sama, ketika seseorang mendengar apa yang kita ucapkan, itu namanya rhyming. Jadi orang akan mengira-ngira apa yang sedang kita bicarakan. Ya. Misalnya ketika kita bicara tentang right, ya, ini mungkin right mungkin diasumsikan sebagai sesuatu tentang arah, direction. Dan right maybe defined as the text to describe the importance of literacy. Jadi ini ada kesalahan. Ya, seperti ini direction and right defined in text
gitu. Jadi ketika seseorang bicara tentang right, left, itu bicara tentang direction. Kalau bicara right, itu dia bicara tentang literacy. Jadi ada dua hal yang sejalan, yaitu ketika orang bicara dan ketika orang mendengar, ya, memahami. Oke, nah salah satu bukti bahwa formulasi itu ada bisa dilihat dari adanya slip the tongue ini. Ya. Sigmund Freud juga mengatakan hal yang sama, tapi ini ada bahwa slip of the tongue, ya, hal yang cukup berhubungan. Slips of the tongue were important because seperti halnya dreams, they help to reveal the unconscious mind. Ya. Namun hipotesis daripada Freud ini tidak begitu diterima karena terlalu mentalistik, atau mentalistik itu artinya relying on logic and intuition rather than experimental evidence. Kalau orang mencoba membuktikan apa benar seperti hipotesis Freud ini, ternyata tidak juga. Jadi karena Freud itu dasarnya adalah mentalistik, sementara orang mencobakan eksperimen dalam melihat bagaimana slip of the tongue itu bisa terjadi. Poin yang penting di sini adalah bicara unconscious mind. Alasan lain penolakan atau kurang berterimanya hipotesis dari Freud ini adalah karena berkaitan dengan linguistic pattern yang dilihatkan oleh fenomena slip of the tongue. Ini berapa contohnya ya dari eksperimen yang dilakukan. Yang ditulis itu adalah sendok, tetapi orang bisa bilang damshot. Ya. Atau yang ditulis itu past patient, tetapi orang bilang past patient. Ya. Begitu juga ketika orang berbicara misalnya. Dalam memahami. Misalnya ada orang bicara past patient. Mungkin orang beranggapan past patient. Jadi ini yang dibuktikan oleh beberapa ahli, dan ini tidak relevan dengan hipotesis yang dikatakan oleh Freud tadi. Dan dalam bahasa Indonesia kita juga sering lihat orang mengatakan sesuatu, mungkin pengalaman kamu juga, yang dimaksud adalah A, tetapi yang dikatakan B. Coba kamu ambil buku itu, tapi yang dimaksud bukan buku sebenarnya, tetapi yang tersebut adalah buku. Itu bukti ada formulasi. Artinya, jika tidak ada kesalahan, berarti tidak ada, berarti dia langsung dari konsep ke bunyi. Karena ada hal yang berbeda antara konsep atau ide dengan tuturan yang membuat dia lebih nyata. Jika itu tidak sesuai atau tidak sesuai kaidah atau tidak benar, maka di sana disebut sebagai slip of the tongue. Yang dia maksud adalah sendok, tetapi yang dia bilang damshot. Yang dia maksud adalah past patient, tetapi yang dia ucapkan adalah past patient. Ya, ini dalam bahasa Inggris mungkin dalam bahasa Indonesia ada contoh lain. Misalnya mau bilang dia pura-pura, terbilang dia pura-pura, atau pura-pura ini jauh sekali ya. Ya itu seperti contohnya.
Eh, slip of the tongue itu adalah kesalahan. Nah, kesalahan slip of the tongue atau place of errors ini bisa bermacam-macam. Ya. Dan kejadian place of error ini ada sebuah konsep yang disebut dengan psychologically real, yaitu description of the way in which the structures and categories of a particular language appears to affect a person's ability to process linguistic information. Ya, jadi ada kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan itu mungkin itu ada masalah personal atau ada masalah konsepsi di otak yang mengakibatkan orang salah dalam mengucapkan sesuatu. Walaupun idenya benar, idenya itu, tetapi ketika dia mengucapkan itu terjadi kesalahan yang berulang-ulang. Seperti dalam bahasa Indonesia antara L dan L, seperti juga dalam bahasa Inggris, a reading list dibaca a leading list. Dan ini pada tataran bunyi, ya, pada tataran fonim, satu fonim R dan fonim O, R and O. Dan pada tataran morfem juga terjadi seperti sesame seed crackers, sesame street crackers. Nah, yang benarnya adalah sesame seed crackers karena ini bicara tentang seed, bukan tentang street. Namun dalam kognisi seseorang itu sudah dipengaruhi oleh Sesame Street. Sesame Street itu nama sebuah acara anak-anak yang cukup populer di negara barat, ya, Amerika atau Australia atau di Inggris, ya. Dan ada juga terjadi kesalahan itu pada tataran gramatikal, ya. Misalnya, the children are in the park. This is the correct one. But sometimes people say childs are in the park, ya. Jadi konseptualisasinya benar bahwa child itu dalam bentuk jamak, tetapi formulasi yang muncul yaitu tidak benar, yaitu child ditambah s. Padahal yang benarnya children, tapi dia bisa child. Ini juga terjadi tidak hanya oleh native speakers, tetapi juga pada learners yang banyak terjadi. Maksudnya pembelajar bahasa Inggris. Nah, namun hal yang perlu diingat bahwa place of errors itu bisa terjadi pada tataran fonim atau dan juga pada morfem dan juga pada tataran sintaktik, ya, pada tataran sintaktik seperti child, children dan child ini. Nah, itu formulation pada tataran mekanistik berbahasa, yaitu bagaimana bunyi diproduksi, dan mentalistik. Namun ada hal yang lebih tinggi, high level of speech, yaitu formulasi yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat pragmatik dan hal-hal yang bersifat sosiolinguistik. Contohnya seperti ini, ketika kita mau mengatakan sesuatu, kita tidak saja mengkonsepsi apa yang mau dikatakan, lalu menyusun kata-kata apa yang ingin diwujudkan dalam ide itu dalam bentuk kalimat seperti apa. Dan hal lain yang perlu diformulasikan adalah hal-hal yang bersifat non-linguistik. Maksud non-linguistik bukan non-mekanik maksudnya.
yaitu hal-hal yang bersifat pragmatik. Contoh, ketika kita bicara dengan orang lebih tua, kita akan memilih kata yang tepat untuk orang tua. Ketika kita bicara dengan anak kecil, kita akan memilih kata yang lebih tepat. Hal lain adalah hal-hal yang bersifat sosial lainnya. Misalnya jika yang kita mau katakan itu memikirkan apakah orang tersinggung, apakah itu ungkapan yang sopan, apakah itu ungkapan yang pantas, ini adalah bagian dari formulasi bahasa pada tahap yang lebih tinggi. Ya. Dalam buku ini ada contoh di dalam Thomas Hoffel ini, dia memberikan contoh ide yang ingin disampaikan adalah not important. Jadi ketika seseorang meminta pendapat, dia mau memberikan bahwa itu tidak penting. Jadi ada beberapa cara mengungkapkan itu dalam bentuk wujud lingualnya, tetapi idenya sama. Nah, varian bentuk yang diproduksi ini, seperti it's nothing, it's trivial, it's unimportant. Jawabannya sama, tetapi penekanannya akan berbeda antara it's nothing, trivial, dan unimportant. Ya. Begitu juga jika diberi question tag, it's nothing, isn't it? Ini lebih soft, ya. It's trivial, isn't it? It is important, ya. Namun ada lagi penekanan yang bersifat gramatikal dan intonasinya, ya. It isn't important. It's not important. Ya, walaupun dia berbeda, tapi penekanannya dibedakan, maka dampaknya juga berbeda. Ya, artinya bahwa terjadi adanya pilihan-pilihan ini berarti orang akan memformulasikan beberapa bentuk yang mungkin sesuai dengan kebutuhan dan target yang ingin dikatakan ketika ujaran itu diproduksi. Ya, walaupun idenya sama yaitu not important, tetapi formulasinya ada berbagai macam, lebih dari 9, bisa buat 9 macam formulasinya untuk menjawab itu. Nah, jadi ada dua hal penting di sini, bahwa formulasi itu bisa dilihat dari slip of the tongue. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, slip of the tongue atau bisa dilihat pada tataran bunyi atau fonem, bisa pada morfem, dan juga pada tataran gramatikal atau sintaktik. Nah, itu slip of the tongue. Yang kedua yaitu formulasi pada tataran yang lebih tinggi, bukan pada tataran mekanistiknya, tetapi pada tataran supra bahasa, yaitu bicara tentang hal yang menyangkut pragmatik dan hal yang menyangkut sosiolinguistik. Seperti kita merangkai kalimat mana yang lebih mungkin dan sangat cocok untuk lawan bicara pada suasananya dan pada target yang ingin dicapai. Yang kedua, bicara tentang sosiolinguistik. Kita melihat bahwa atau melihat adanya perumusan ujaran yang mempertimbangkan hal-hal sosial seperti kesantunan atau kelas sosial. Kita akan memilih beberapa ujaran yang pantas kepada seseorang sesuai dengan hal-hal yang bersifat sosiologis. Saya kira demikian saja penjelasan tentang formulasi berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.